شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siapa yang dia kepingin syafaat, salawat. العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سهولة مأمول إلى حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع أهل بيته والكرام الصحابة القربى والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني رحمه مولانا وجدنا شيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامفيان البنجري والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتها أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر في طاعة الله ورسول الله فوق المئات وصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم بفضله وكرامه ورحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه وكل من وصل إليه ذرة منها فما هي إلا من بحره الزاخر وسره الغامر. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua serta taufik dan hidayahnya. Demikian kepada pula warga kita dan teman-teman kita dan semua saudara kita yang beragama Islam. Amin Allahumma ya amin. Kemudian daripada itu maka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Tidak aku ciptakan akan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Tafsirnya mengabdi mengenal kepada aku. Jadi tujuan kita dihidupkan di sini adalah mengabdi kepada Allah untuk mencapai makrifat atau mengenal Allah. Mengenal Allah itu tujuannya untuk takwa kepada Allah. Takwa itu tujuannya untuk mendapat surga di dunia dan di akhirat. Selesai. Kemudian untuk mencapai yang demikian, pertama mengenal diri, yang kedua memperlakukan diri sebagaimana hamba, yaitu beribadah. Hasilnya akan mendapat makrifat.
dan akan mendapat takwa dan akan mendapat surga. Itu adalah jalan hanya satu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut jalannya Rasulullah SAW dan pula warganya serta sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau. Kemudian tidak ada jalan untuk yang itu lagi kecuali kita belajar. Tanpa belajar tidak bisa. Belajar kepada seorang guru yang menguasai ilmu itu. Guru ini pula dia menguasai ilmu itu dan dapat izin dari gurunya untuk melanjutkan ilmu itu. Dan gurunya ini dapat izin lagi dulu yang di atasnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ilmunya, kalau pembicaraannya itu tidak ada hubungan sampai ke Rasulullah, putus di tengah jalan, maka itu disebutkan sesat. Contoh adalah kendaraan mobil. Kalau surat menyuratnya tidak lengkap, maka kita yang ikut di dalam mobil itu ada mempunyai resiko besar. Tatkala ada razia maka ditahan. Nah, jadi kendaraannya ditahan di polisi, orangnya yang di situ terpaksa ke rumah jalan kaki. Jadi harus orang-orang yang menjadi pemimpin masalah agama, terutama masalah ma'rifat kepada Allah, yaitu mengenal diri ini, harus orangnya menguasai ilmu agama betul-betul yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dapat izin dari syekh yang di atasnya. Kalau tidak, mohon melimpah daripada mobil itu ke mobil yang dijamin selamat. Adapun contoh kita untuk yang demikian keseluruhan hanya satu, Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Rasulullah SAW umpamanya sholat, beliau sholat itu mengatakan adalah khusyuk dan beliau melaksanakan khusyuk karena perintah Allah supaya sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu beruntung. Tandanya nomor satu khusyuk di dalam sholat. Khusyuknya Rasulullah dalam sholat, coba kita belajar kepada guru. Guru itu belajar dari gurunya sampai kepada tabi'in. Tabi'in ini belajar prakteknya dengan sahabat. Sahabat itu mempraktikkan apa yang dipraktikkan Rasulullah. Jadi sholat itu tidak bisa dilajarkan dengan mendengar-dengar begitu aja. Harus belajar praktiknya dengan orang yang sudah selesai belajar praktik. Bukan teorinya aja, bukan. Cara mata Rasulullah letaknya kemana tujuannya itu. Cara bacaan Rasulullah gimana, hati Rasulullah gimana, itu harus dikuasai dulu. Misal contoh sholat saja. Nah, sekedar kita mencontoh sholat sebagaimana Rasulullah yang diajarkan beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli, kamu sholat lihat sebagaimana saya. Tentu yang dilihat itu yang zahirnya dulu. Kalau yang zahirnya sholatnya udah lain, pakaiannya bukan seperti pakaian Rasulullah waktu sholat, mengangkat tangannya bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, ruku' i'tidal bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, udah nggak bisa dia mengenal diri. Otomatis dia tidak bisa mengenal Allah. Otomatis dia tidak bisa mengajar orang lain untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Otomatis tidak bisa mencapai takwa kepada Allah. Otomatis hidupnya sengsara. Kalau terjadi orang yang tidak mengikut Rasulullah hidupnya bahagia, maka itu tidak ada lain dari istidraj, lanjuran semata-mata.
Itu yang disebut di ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami berikan apa aja terhadap mereka. Kesehatan diberi, harta diberi, kekuasaan diberi, kemuliaan diberi, dan semuanya diberi. Tapi awas, tatkala habis umurnya dia langsung mendapat jahanam. Dunianya hanya di surga ini. Tapi kalau orang soleh, Rasulullah contohnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Orang soleh, terutama Rasulullah, tanda kesolehannya adalah musibah dan bala, penyakit dan pikiran yang berat-berat. Itu saling sehari tambah barat, tambah banyak, tambah macam-macam. Dirinya sakit, mertuanya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, kentongnya juga sakit. Itu tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak bebannya itu. Itu tandanya orang soleh. Kalau tandanya orang dilanjur, dia sehat segar bugar, istrinya juga, anaknya juga, keluarga juga, hartanya tambah terus, nggak ada apa, dilanjur. Seperti itu apa, kerbau atau sapi itu diberi makanan, diberi suntikan macam, akhirnya disembelih jadi kurban. Mau begitu? Tentu jawabannya no. Jadi jangan berbahagia, berbangga orang yang sehat, karena banyak kesehatan itu yang menjadikan lanjuran. Dan jangan bersedih orang yang sakit, karena di sakit situlah dekatnya kepada Allah. Manusia berbicara seenaknya karena dia belum sakit. Coba kalau terkadang dia sakit, gimana? Apa sanggup bicara begitu? Tatkala pulusnya udah habis, badannya sakit, istrinya sakit, mertuanya sakit, ibunya sakit, bapaknya sakit, anaknya sakit. Di sini ketahuan apakah dia hamba Allah ataukah dia hamba nafsu. Marah enggak? Sabar enggak? Ridho enggak? Nah di sini. Jadi kalau orang itu ibadah, dapat bala musibah, orang yang tidak ada ibadah itu, masya Allah, meningkat keduniaannya. Kadang-kadang akhiratnya juga meningkat pada lahirnya. Tapi hakikatnya ibadah yang begitu meningkat itu dasarnya bukan ikhlas karena Allah. Dia tertipu. Tertipu dengan tipuan yang berjuta-juta tipuan di dalam ibadah. Jadi ujar Bang Napi, waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Mudah-mudahan kita sekula warga diselamatkan Allah dari gurur, daripada tertipu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada tertipu. Tertipu dengan ibadah, tertipu dengan kesehatan, tertipu dengan kekayaan, tertipu dengan pengikut, tertipu dengan macam-macam kesehatan dan lain-lain. Allahu Akbar. Kebanyakannya umat tertipu ini dua. Bisa selamat. Kalau kita sakit, insya Allah banyak selamat. Tapi kalau sehat dan banyak waktu yang kosong, disinilah banyaknya tertipu. Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihha wal faragh, kata Rasulullah. Dua nikmat Allah yang 99% manusia tertipu dengan dua itu. Satu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Kalau udah lapang, kalau sudah sehat, jarang. Mungkin ya Allah, ya Allah, mungkin ya. Waspadalah, waspadalah. Masya Allah, Masya Allah. Lihat kalau kata-kata orang soleh, tatkala dapat musibah dirinya atau istrinya atau anaknya, apa yang dikata orang soleh? Ajar wal afiyah insyaallah la ghair. Ini pahala dari Allah dan ini tandanya afiat batin. Begitu. Rasulullah bagaimana? Tathhir labas.
Penyakit dan bala musibah ini penyuci, pensuci, tidak ada lain. Titik kata Rasulullah. Jadi kalau orang sehat sekeluarga, hartanya meningkat terus, waspada. Itu mungkin adalah 99% lanjuran dari Allah. Tapi kalau orang sakit, kantongnya sakit, badannya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, aduh, syukurlah kepada Allah, karena Allah membersihkan. Hartanya dibersihkan, badannya dibersihkan, istrinya dibersihkan, anaknya pun dibersihkan. Kalau orang yang sebaliknya mungkin ini tidak ada dibersihkan, jadi kotornya tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tidak ada tathirnya sama sekali. Darah itu juga kalau tidak dicuci kotor, matinya ada cuci darah. Dan kalau sudah dicuci itu segar. Kemarin ulun dicuci darah segar. Alhamdulillah hari ini kawak bemamai. Semalam ulun belum bercuci hari Ahad, senayan cucinya baba uyuh banawak inya kotor. Kotor belum diberasi, udah diberasi Sabtu minggunya sehat. Jadi memang pensuci itu penting. Pensucinya itu adalah bala. Coba Andika tusuk 2 jarum yang besar 2 di sini. 5 jam begini aja nggak boleh bergerak-gerak posisinya. Rasakan 5 jam, seminggu 2 kali rasakan. Bagaimana? Ini cara Tuhan membersihkan, yaitu dengan ujian begitu. Kadang-kadang menusuknya lepas lagi yang menusuk karena takut, atau karena yang disusuk cantik. Yang menusuk ini terpengaruh dengan kecantikannya, apalagi yang disusuk ini senyum seperti senyum Pepsodent. Nah, si ciluru telu papat limo 6 peto. Yang kewalu, yang ke-9 baru dapat ditusuk. Subhanallah. Yang menusuk enak, yang disusuk rasa lenyap. Seminggu 2 kali, masya Allah. Kalau yang lain-lainnya ketawa terus, gitu terus, karena dia tidak dirasakan, tanda-tanda orang soleh di dirinya. Dia dilanjur oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Apalagi orang yang zalim, yang berani kepada ulama, yang menentang kepada wali Allah Ta'ala, yang menghinakan kepada wali Allah Ta'ala, yang tidak memberikan maaf pada kesalahan orang-orang Islam. Coba lihat apa? Masya Allah, Masya Allah. Orang yang begitu namanya zalim, sifat keras begitu zalim namanya. Innallah yumli lidh-dhalim. Allah Ta'ala memberikan apa aja bagi orang yang zalim, tapi hatta idza akhadahu lam yuflitu, sampai masanya Allah menyiksa, tidak bisa dia melepaskan lagi. Emang kalau maling atau pencuri itu tidak ada yang tahunya sama sekali, hati-hati. Itu yang maha tahu yang akan memasukkan ke penjara neraka. Kalau pencuri itu satu pun nggak ada yang tahu, atau ada yang tahu itu pencuri tapi didiamkan, karena yang mendiamkan itu pencuri juga. Tapi Allah yang maha kuasa itu yang bakal memasukkan ke dalam penjara. Penjaranya di mana? Jahannama yaslaunaha fabi'sal qarar. Di sana nanti. Kalau penjara di sini sekian tahun bebas. Di sana khalidina fiha, kekal di dalamnya. Enggak ada istilah sekian tahun, enggak ada. Jadi kalau orang lepas dari penjara di sini jangan gembira-gembira dong. Kalau kesalahan banyak di sini, salah sama ulama, salah sama orang tua, salah sama macam-macam, jangan bergembira dong. Walaupun nggak masuk penjara di sini, di sana yang kekal. Ya mudahan kita dapat bimbingan dari Allah yang sebenarnya. Kemudian ini hari kita membaca sambungan daripada yang dibaca kemarin sebelum hari raya Kurban.
Itu masalah orang yang mengenal dirinya sebenar-benar kenal. Kemudian akhirnya dia kenal kepada Allah, kemudian dia takwa kepada Allah, kemudian dapat surga di dunia. Nah, orang yang mendapat sedikit saja daripada itu ilmu, tidak ada lain kecuali melewat daripada Rasulullah SAW yang diumpamakan seperti Rasulullah itu lautan ilmu itu. Jadi orang yang mengenal dirinya sebenar-benar kenal itu mengambil daripada pengenalan Rasulullah. Tidak bisa orang mengenal diri kecuali mengambil pengenalan itu dari Rasulullah. Rasulullah ini mengambil dari Allah. Sesudah ada di tangan Rasulullah, Rasulullah yang membagi-bagi ke sini, ke sini, ke sini. Maka orang masing-masing dapat pengenalan itu. Nah, kenapa orang yang udah kenal bahwa Rasulullah ini tukang bagi, kenapa dia menganggap bahwa pengenalan ini dari Allah langsung, tidak melewat Rasulullah? Buktinya tidak membicarakan masalah Rasulullahnya, yang dibicarakan Allahnya, Rasulullahnya tidak terdengar. Masya Allah. Mana bisa kita dapat ayah tanpa kakek duluan? Paham? Hah? Kenapa kita mengingatkan kakek, ayah ditinggalkan, sedangkan kita mengambil dari ayah bukan langsung dari kakek? Itu hanya contoh. Jadi memang dari Allah, cuman lewatnya lewat Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak? Pusat kada bisa langsung dari pusat, harus dari mulut, bukan dari daerah dah. Itu pemerintah punya urusan. Pusat itu mendapat hasil dari mulut. Kan pusat itu kenyang, hasil dapatnya dari mulut, makan. Mulut ini hasil dari mana? Dari kaki. Tahu? Kaki itu di bawah. Dari yang di bawah mulutnya dapat. Mulut mengirim ke pusat. Jadi pusat harus ingat dengan si kaki ini yang di bawah ini. Jadi kita kalau udah alim jangan lupa dari guru yang asal melajari A, B, U, A, E, U. Itu jangan lupa sama guru yang awal itu tadi. Ini udah mengaji alim lupa sama gurunya yang melajari A, I, U. A fathah A kasrah I, A dhamma U, A, I, U. Bapak haba, bapak habi, babi haram. Biasanya udah alim lupa sama. Apalagi udah alim punya Mercedes. Gurunya yang asal melajari A, I, U itu tadi batukan, jalan kaki. Yang muridnya yang melajarnya udah pangkatnya tinggi, udah hartanya banyak, udah mobilnya aduh, nggak ada assalamualaikumnya, nggak ada. Paling-paling kalau assalamualaikum karena gurunya udah tengkong tangannya begitu, karena stroke, assalamualaikum. Jadi kata gurunya waalaikumsalam wa qurabbi wa hajal burud. Sekian. Akhirnya apa muridnya? Ada yang picak satu, ada yang baburut, ada yang bakurap. Karena kawalat sama gurunya. Orang yang ketulahan sama gurunya itu macam-macam. Ketulahan itu kawalat itu macam-macam caranya. Ada yang hartanya habis, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang parutnya macam-macam. Ada yang pangkatnya amblas. Ada yang hutangnya meningkat, pakai bunga lagi. Carilah bank yang menguntungkan, jangan bank yang terusannya kerot, bangkrut.
Ini mungkin di sini ada nih tamu datang nih. Kira-kira direktur bank kira-kira. Maaf Pak ya. Kebetulan Bapak di rumah saya, jadi saya yang berkuasa. Kita harus ingat Indonesia dan dunia semuanya miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Bahasa di Makkah. Apa kata Allah? Lillah ma fis samawati wa fil ardi milkan wa mulkan wa khalqan wa abdan. Tafsirnya begitu. Yang menjadikan, menciptakan, kemudian yang mengatur, kemudian yang menjadikan hamba, yang memiliki hanya Allah, dunia dan isinya ini. Jadi Indonesia ini bukan milik perseorangan, miliknya Allah. Bukan milik perseorangan, maksudnya manusia. Jadi kalau rumah ini milik saya punya program di rumah. Istri saya kerjaannya ini, anak saya ini, khodam saya ini, kemudian lagi yang lain-lainnya ini. Apabila satu di antaranya tidak merasakan hukum yang sudah saya programkan di rumah ini, maka saya marah. Nah, marahnya saya ini menyebabkan rumah tangga ini kacau. Kalau ingin Indonesia dan lain-lainnya ini aman, kembalilah kepada hukum Allah. Selesai masalah. Cuma kenapa hukum Allah tidak diingini oleh masyarakat sekarang? Bahkan dianggap hukum Allah ini teror dan sebagainya. Kenapa? Sedangkan yang punya ini Allah. Jangankan dunia, diri kita aja miliknya Allah. Mau diapain sama Allah? Kapan sadarnya kita? Kita ini hamba Allah, bukannya kita memiliki sesuatu. Kita dimiliki oleh Allah, bukan kita punya milik. Kita dimiliki oleh Allah. Sadarlah. Tunduklah kepada hukum Allah. Ini hukum Allah dibilang keras. Sampai tata tangan bagi orang-orang yang mencuri itu katanya itu keras. Nggak usah dilaksanakan. Kalau sudah Allah yang punya dunia melaksanakan begitu hukum, udah. Kenapa jadi nggak mau melaksanakan? Nah, gara-gara inilah jadi kita ini sengsara hidup. Jadi perseorangan aja udah. Yang penting rumah tangga kita sesuai hukum Allah selesai. Nggak usah orang yang di sebelah rumah, nggak usah udah. Ku anfusuhum wa ahlikum nara. Udah istri kita, anak kita selesai. Kalau juga istri nggak ngikutin, anak ngikuti, udah kita sendiri aja. Rasulullah itu pamannya yang nggak ngikuti. Nabi Nuh itu anaknya dengan istrinya yang nggak ngikuti. Coba. Siti Asia suaminya. Jadi udah contoh banyak. Jadi kalau orang soleh, istrinya tidak ngikut, anaknya tidak ngikut, jangan pusing-pusing. Nabi-nabi dulu aja banyak yang terjadi begitu, istrinya yang memberi malu, yang tidak ngikuti, anaknya juga begitu, apalagi keluarga yang lain. Biasa lah udah. Ya kita dikubur, nggak ada satu kubur dua orang, nggak ada, betul nggak? Satu kubur satu orang, satu kubur satu orang, nggak ada, jadi masing-masing. Oleh sebab itu kalau kita sakit, jiran nggak nengok, biarin. Sebab jiran itu kalau kita mati sendiri, dia sendiri, kita sendiri juga. Udah masing-masing aja udah. Selesai. Apa ini ngurusi orang? Istri nggak ngikut, udah selesai. Anak nggak ikut, biarin. Cuman kita berikan nasihat dulu. Kalau kita nggak beri nasihat, salah.
Udah kita memberikan nasihat untuk diri kita dan mereka itu puluhan tahun udah. Paham nggak? Puluhan tahun udah, mulai kita sakit sampai tambah sakit, sampai jingkar. Terus ya, nggak ada gaji 1 sen pun dari masyarakat. Lillahi subhanahu wa ta'ala Rabbi azza wa jalla. Orang yang memusuhi kita nggak ada yang membantu kita. Kita kesusahan nggak ada yang nolong. Orang yang hidup kita tambah banyak. Orang yang suudzon tambah meningkat. Sendirian kita. Akhirnya bagaimana putusan kita? Ya udah, alaikum anfusakum, urusi diri sendiri saja. Titik. Jadi jangan lupa bapak-bapak semua yang akan menyampaikan kepada ibu-ibu dan anak-anaknya, karena bapak-bapak yang akan ditanya mengurusi istri dan anaknya. Jadi bapak-bapak yang wajib ngaji untuk menyampaikan kepada istri dan anaknya. Jadi istrinya di rumah aja, bapaknya yang ikut pengajian. Kalau istrinya yang datang, anaknya yang perempuan datang, bapaknya, suaminya di rumah aja tiduran. Oh, tuh nantinya terjadilah yang tidak enak. Terjadi yang tidak enak nantinya. Jadi udah kembali kepada hukum Allah, perempuan-perempuan waqurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijala al-baita wa yutahhirakum tatheera. Perempuan-perempuan semua jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah juga harus tutup seluruh anggota. Ittafaqal ulama, ittafaqal muslimun ala man'i khurujun nisa kashifatil wujuh. Buka kitab itu Sulamut Taufik. Ittifaq semua orang Islam menghukumkan, memutuskan bahwasanya wajib mencegah perempuan keluar rumah mukanya berbuka, terbuka. Kecuali ihram umrah atau ihram haji, itu mukanya perempuan nggak boleh tertutup. Sekarang ihramnya siang malam. Kalau keluar rumah, tapi kalau dalam kamar, buka aja semuanya sama suami. Itu namanya tinju bebas. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesadaran di hati kita, mengaku bahwa diri kita banyak salah, banyak melanggar hukum Allah, baik diri sendiri maupun istri dan anak kita. Kita akui aja udah, kita akui aku banyak salah. Titik. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini tetap dibimbing Allah dengan hukumnya, supaya Allah jangan marah kepada orang yang di rumah kita. Karena contohnya tadi seperti saya punya rumah, di rumah ini ada istri, ada anak, ada suruhan apa, semuanya itu ada hukum-hukum di situ, di program, diatur di sana. Siapa satu di antaranya tidak melaksanakan hukum yang sudah ditentukan, maka saya marah, maka jadinya rumah tangga itu tidak aman alias kacau. Jadi kekacauan rumah tangga disebabkan melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh yang punya rumah. Nah, sedangkan Indonesia dan anggota negara lain-lainnya ini semuanya itu milik Allah. Jadi marilah bersama-sama kita sadar kita ini hamba, dan yang punya ini dunia adalah Allah. Laksanakanlah hukum Allah, cara mengelola dunia dengan hukum Allah. Kelola dunia dengan hukum Allah. Kita khalifah Allah, mengelolanya dengan hukum Allah. Jangan khalifah Allah mengelolanya dengan hukum sendiri. Enggak bisa.
tertipu. Sholatnya aja bacaannya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Ujar gurunya sirotol seronyol simingsang ya gurunya sidungal aja membalas. Sholatnya aja udah berdiri begini Allah sholatnya ini Rasulullah apa begini sholat. Jadi imam lagi di TV kelihatan se-Indonesiaan melihat sholat kita apakah imamnya Bismillahirrahmanirrahim nirwahim mundur. Gak usah satu aja imam tapi yang betul kasih, yang khusyuk. Gak usah banyak-banyak imam. Ingat semuanya, terutama istriku, apabila engkau itu udah sadar, nah kesadaran itu diambil dari Rasulullah. Rasulullah mengambil dari Allah. Jadi Allah kepada Rasulullah, Rasulullah membagikan innama ana qasim wallahu yu'ti. Allah yang memberi, saya tukang bagi-bagi. Jadi Rasulullah ini adalah tukang bagi-bagi. Yang memberi Allah, yang membagi Rasulullah. Kenapa penceramah membicarakan Allah terus enggak terbunyi-bunyi masalah Rasulullahnya? Apa dibawa ilmu sebuku orang enggak mengenal akan syariat lagi, hakikat malulu? Diri kita ini memang dari Allah, tapi melewat nur Rasulullah SAW. Tanpa nur Rasulullah nggak ada diri kita, nggak ada gerak, nggak ada diam, nggak ada penglihatan, nggak ada mata, nggak ada kuping, nggak ada pendengaran, nggak ada perkataan, nggak ada lidah, nggak ada semuanya nggak ada. Makan minum pakai semua nggak ada, udara nggak ada, semua nggak ada. Karena nur Muhammad, lalu Allah adakan yang lain. Jadi bahannya semua alam semesta nur Muhammad, bahan. Yang membuat Allah bahan yang dijadikan itu nur Muhammad. Kenapa sama Rasulullahnya ini kita Muhammad kan banyak penceramah itu Muhammad. Kalau dia umpamanya dia itu kan apa namanya dokter Andes umpamanya, namanya Abdullah umpamanya. Lalu acara selanjutnya diserahkan kepada Abdullah, dipersilahkan, diam ya, nggak mau naik kemana, ke podium. Itu bukan saya katanya. Oh maaf, para hadirin, saya lupa, maaf. Acara selanjutnya akan diisi oleh yang terhormat Bapak Dr. Andus Insinyur Abdullah, dipersilahkan. Nah baru ini saya. Kalau ketinggalan insinyurnya bukan saya, tapi kalau sama Rasulullah Muhammad aja. Berapa banyak di Jakarta begitu Muhammad. Jangan ngikutin yang begitu, yang ngikutin Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu yang ikutin. Kalau penceramah Muhammad tidak ada Sayyidinanya, jangan ikutin. Itu adalah orang yang tidak beradab kepada Rasulullah. Sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Melaksanakan sopan santun lebih baik daripada perintah biasa. Memang kalau presiden itu biasanya kan jangan dipanggil presiden saya. Panggil Karno aja, namanya Karno aja. Tapi kita kan ada sopan santun, Bapak Presiden. Mana Soekarno-nya biasa nggak disebut. Ini Muhammad. Ya Allah, penceramah apa itu?
Sama Rasulullah yang rahmatin alam aja nggak hormat dia, apalagi sama bapaknya, sama ibunya. Buati Sayyidina dong. Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Saya ini pemimpin, saya ini sayyid bagi semua makhluk. Tapi saya bukan sombong. Apa sulitnya menyebutkan Sayyidina itu aja, Rasulullah itu aja, apa salahnya? Hah? Seperti yang tadi dokter Andusnya itu sulit apa ada. Dokter Andusnya jangan ditinggal. Kalau Dina aja jangan juga, Dina Muhammad jangan juga. Hah? Coba kalau dokter sama dok ya, dikira orang kan gelodok. Apa salahnya dokter? Iya kan? Ya, guru umpamanya apa salahnya? Pak guru, apa salahnya? Ini ru aja. Ru itu kan bisa maknanya rusak, bisa penyakit puru. Jadi tidak ada orang yang mendapat rahmat Allah seperti ma'rifat, sedikit pun yang dapat dia, melainkan dia mengambil dari Rasulullah SAW. Yang diumpamakan Rasulullah itu seperti lautan, diambil di sana airnya. Nah itu. Ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmalu illa wa taha mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasiqatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Tidak mautus Allah yang kasih sayang dari rahmat yang naik atau turun, baik di alam malakut atau alam mulki, daripada yang khusus atau yang umum, melainkan sampainya rahmat yang umum dan khusus itu Rasulullah SAW yang bernama Mustafa Ahmad, kekasihnya dan pilihannya yang diutusnya, perantara atau jembatan. Semua alam Allah dan ciptaan Allah. Cuma Allah menciptakan ini ada bahannya, itu disebut Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, Nur Nabi Muhammad ini bahan, dijadikan untuk si A, si B, si C, dijadikan untuk duit, dijadikan untuk obat, dijadikan untuk gerak dan diam, penjanak dan matanya, apa semua itu wa aslun laha. Tapi ya'lamu hadza kullu man yaqilu, yang mengetahui ini hanya orang yang waras akalnya. Jadi kalau tidak ada membicarakan Rasulullah, Allah terus, Allah terus, Allah terus, dia sama Allah, dia sama Allah, dia sama Allah, Rasulullahnya enggak disebut-sebut di tengah ini, itu orang udah tidak, akalnya enggak sempurna. Jadi siapapun, bagaimanapun, apapun, manapun, apapun, apabila Rasulullah dihilangkannya di pembicaraannya, maka jangan ikut. Jangan ikut. Hadis Rasulullah SAW, man la yashkurin nas la yashkuru. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia, Rasulullah kan manusia, dia tidak terima kasih kepada Allah. Jadi orang yang membicarakan Allah tanpa membicarakan Rasulullah, maka orang itu udah sesat. Jelas. Jadi sholatnya seperti Rasulullah, bukan sholat seperti sekahandak. Seperti lagu Quran itu kan ada yang sudah resmi, ya kalau lagu resmi, ya kalau ada resmi Hijazi, ada lagunya itu Husaini, ada lagu Nahawan, itu ada Syika. Yang sasatnya ini lagu Saka hendak. Patawat lahunat suhukat laahi pakatalah. Ujar nama Allah kan.
fa'atalahu fa'asbaha minal hasirin. Pas langsung orang memanda. Nang dibicarakan Allah terus, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Tapi bacaannya bagaimana? Lidahnya gimana? Rasulullah ana afsahu man nataqa bil dhat. Aku paling fasih mengatakan dhat dan lain-lain. Salat itu harus fasih. Fasih itu hubungannya dengan khusyuk. Khusyuk di lidah. Lidah itu termasuk anggota. Kalau anggota enggak khusyuk, di mana hati bisa khusyuk? Oh, enggak usah pikirin itu, jar. Kita pikirin hati aja. Sebab hati yang dipandang Allah. Yang memerintah khusyuk lidahnya itu siapa? Kalau khusyuk sama Allah, lidahnya khusyuk juga, karena yang memerintah lidahnya khusyuk Allah. Jadi jangan sembarang ngaji, jangan sembarang ngaji. Ngaji tajwid kepada yang ahlinya. Kalau gurunya udah bakal lere, muridnya juga bakal lere. Kadang-kadang muridnya itu betul bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bujur balasnya. Cuma ujar gurunya salah. Jar gurunya yang betul saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya semua menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, muridnya semua Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mestinya RO dibaca, RA gimana? RO, RO, RA, RA. Ini RO dibaca, RA, karena huruf Latin. Latin itu Amerika Latin. Kesian umat Islam ini. Ya mudah-mudahan bini kita aja nih, kurang nang terdidik agama, dan anak kita mudah-mudahan terdidik agama. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam lamma kana al-masyra'a wal mab'utha bil amri al-'am al-mukallaf bil khassa wal 'awam lam tadhhar minhu min tilka ar-raqa'iq hatta ila rumuzun qallatun yushir biha ila anna dhawqaha wal wusul ilaiha la yanahu illa man kana hawa tam'ani ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan ujar sidin, kalau sudah ilmu-ilmu makrifat ini tadi dari Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah menjelaskan ilmu makrifat itu. Ini perhatikan, tidak pernah Rasulullah menjelaskan ilmu makrifat kecuali dengan isyarat bayangan belaka. Jadi kalau ada orang yang membuka terang terus makrifat ini, maka orang itu udah lain dari jalannya Rasulullah. Makrifat itu nggak bisa dijelaskan begini, nggak bisa. Orang yang menjelaskan makrifat dengan lidahnya itu orang membuka rahasia Allah. Maka di dalam program yang udah diakui oleh dunia, orang yang membuka rahasia Allah itu ifsya'u sirri rubiya kufrun indahum. Membuka ilmu rahasia itu kafir menurut pandangan kurang yang ahlinya. Gak boleh hanya dengan bayangan-bayangan. Jadi siapa tahu ilmu bayangan dia bisa menangkap. Nah, kalau ingin dapat itu, nah jalannya mengamalkan ilmu-ilmu amaliyah, ilmu-ilmu zahir, seperti baca Quran dengan khusyuk dan ikhlas, dengan tajwid dan ikhlas. Baca Quran dengan tajwid dan ikhlas. Insya Allah Tuhan akan memberi makrifat. Jadi jalannya aja. Oleh sebab itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini untuk makrifat jalannya ibadah. Untuk makrifat jalannya ibadah dulu. Ini bagaimana Anda dapat makrifat? Sama guru yang awal aja nggak hormat, sama orang tua aja nggak bakti nggak. Bagaimana bisa dapat makrifat? Apalagi makrifatnya dibuka langsung sama sekali. Nggak bisa. Yang dibuka langsung itu adalah jalannya aja untuk makrifat. Jalan makrifat baca salawat umpamanya dengan udur.
sholat dengan khusyuk, begitu. Puasa dengan ikhlas, sedekah dengan ikhlas, begitulah. Nolong orang dengan ikhlas itu. Nah, dengan ininya semua tadi, amaliyahnya ini, ibadahnya ini akan dapat marifat tadi. Kada bisa marifatnya dibacakan begini, nggak bisa. Jadi orang yang betul itu memberikan modal, kemudian orang ini berjalan, berdagang, dapat hasil. Kalau hasilnya yang diberikan kepada orang itu, ini nantinya dia tidak bisa bekerja. Lalu merasa ini hasil kerja saya, padahal hasil kerja orang. Begitulah makrifat yang dilontarkan oleh orang-orang yang jahat itu tadi. Makrifat jangan dibuka-buka, jangan. Yang dibuka itu jalannya aja, yaitu ibadah. Jadi orang-orang yang ibadah ikhlas pas diberikan makrifat. Kemudian yang dapat makrifat ini hidupnya bahagia. Orang lain ingin dapat bahagia, katanya saya makrifat. Makrifat mana? Nah, kada boleh. Nah, supaya dapat bahagia kamu makrifat, supaya makrifat kamu ibadah. Nah, ibadahnya begini, itu aja yang dibuka, yang dilajarkan itunya ibadahnya.